Oke, halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal coba memecahkan sebuah teka-teki ekonomi yang jujur aja kita semua rasakan sekarang. Tapi ternyata jawabannya itu mungkin tersembunyi di masa lalu. Coba, pernah nggak sih Anda ngerasa, kok kayaknya makin ke sini nyari kerjaan yang benar-benar bagus itu susah banget? Atau kenapa ya gaji kita kayaknya segitu-gitu aja, nggak naik-naik? Kalau Anda ngerasain itu, Anda nggak sendirian. Justru kegelisahan kita semua inilah yang jadi titik awal pembahasan kita kali ini. Sekarang coba kita lihat data ini deh. Ini perbandingan pertumbuhan industri kita sama negara-negara tetangga. Lihat Vietnam, lihat Thailand. Industri mereka itu lari kencang. Sementara kita, ya bisa dibilang jalan di tempat. Jelas banget polanya kan? Pertanyaan besarnya jadi, kenapa kita bisa sampai ketinggalan? Percaya atau enggak, jawaban dari semua kebingungan ini mungkin udah ada sejak lebih dari 30 tahun yang lalu. Jawaban itu datang dari peringatan seorang insinyur jenius yang kita semua kenal, B.J. Habibie. Dan yang bikin merinding, apa yang beliau katakan dulu relevan banget dengan apa yang terjadi sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama, visi sang insinyur. Nah, kalau kita ngomongin Pak Habibie dan pesawat, pasti langsung kebayang N250 kan? Banyak yang ngira itu cuma proyek gengsi, soal kebanggaan nasional. Padahal di baliknya ada sebuah strategi ekonomi raksasa. Jadi begini, pesawat N250 itu bukan cuma buat gagah-gagahan, sama sekali bukan. Dalam pikiran Pak Habibie, N250 itu dirancang sebagai lokomotif ekonomi. Coba bayangin lokomotif kereta api. Dia itu kepala yang kuat yang menarik gerbong-gerbong di belakangnya. Nah, N250 ini tujuannya persis seperti itu. Maksudnya gerbong itu apa? Ya ini dia. Untuk bikin satu pesawat canggih, kita nggak cuma butuh satu pabrik perakitan. Pikirin deh, kita butuh kabel-kabel super rumit, butuh logam khusus yang kuat tapi ringan, butuh software untuk radarnya, butuh mesin-mesin presisi tinggi, dan semua itu didukung ribuan pabrik teknologi tinggi lainnya. Ini adalah sebuah ekosistem. Kalau ini jalan, bayangin berapa banyak lapangan kerja berkualitas tinggi dengan gaji tinggi yang tercipta. Dan dari sinilah peringatan Habibie yang paling terkenal tuh muncul. Beliau bilang, kalau Indonesia cuma jualan bahan mentah atau bangga sama tenaga kerja murah, kita bakal habis. Kenapa? Logikanya sederhana banget. Tenaga kerja murah itu nggak abadi. Begitu ada negara lain yang lebih murah, ya pabrik-pabrik itu pindah. Persis seperti yang kita lihat sekarang. Banyak yang pindah ke Vietnam. Apa yang beliau takutkan, yaitu yang kejadian. Nah, fenomena ini ada istilahnya di dunia ekonomi. Deindustrialisasi dini. Gampangnya gini, kita keburu pindah ke ekonomi jasa, jualan, layanan, dan sebagainya sebelum industri manufaktur kita benar-benar kuat dan matang. Akibatnya apa? Yaitu tadi, kurangnya pekerjaan bagus yang butuh skill tinggi dan gajinya layak. Akhirnya banyak yang terpaksa kerja di sektor informal dengan upah seadanya. Kedengaran familiar kan? Inilah yang kita rasakan. Oke, sekarang kita loncat ke sebuah momen paling genting dalam sejarah Indonesia. Krisis moneter tahun 98. Di tengah badai yang nyaris menenggelamkan negara ini, Habibie muncul dengan sebuah pendekatan yang jujur aja nggak kepikiran sama ekonom manapun saat itu. Biar kebayang separah apa kondisinya, lihat angka-angka ini. Rupiah yang tadinya cuma 2 ribuan per dolar, tiba-tiba jadi 16 ribu lebih. Harga-harga naik gila-gilaan, inflasi sampai 77%. Negara kita benar-benar di ujung tanduk. Dan di tengah-tengah kekacauan inilah Pak Habibie naik jadi presiden. Uniknya Habibie nggak ngelihat krisis ini pakai buku teks ekonomi. Beliau kan insinyur pesawat terbang, jadi beliau melihatnya pakai logika fisika. Bagi beliau, ekonomi Indonesia tuh seperti pesawat yang lagi stall. Kehilangan daya angkat, mesinnya mati, dan siap-siap jatuh bebas. Nah, ini dia kuncinya. Kalau pesawat lagi stall, pilot yang panik pasti refleksnya narik tuas ke atas, biar hidung pesawatnya naik. Dan itu justru kesalahan fatal, dijamin pesawatnya bakal jatuh. Satu-satunya cara yang kedengarannya gila adalah justru menukikkan hidung pesawat ke bawah, nose down. Kita korbankan ketinggian sebentar untuk dapat kecepatan, baru deh setelah itu kita tarik tuas ke atas lagi. Terus nose down di dunia nyata itu apa? Ya, ini dia kebijakannya. Pahit tapi harus. Pertama, Bank Indonesia dibikin independen. Nggak ada lagi tuh pemerintah bisa seenaknya nyuruh BI cetak uang. Kedua, monopoli-monopoli bisnis yang cuma nguntungin kroni-kroni dibongkar habis. Intinya, beliau lebih milih menyelamatkan sistem daripada mempertahankan ego atau kekuasaan segelintir orang. Dan hasilnya luar biasa. Lihat aja grafiknya.
Rupiah yang tadinya hancur di angka 16.000 dalam waktu yang sangat singkat balik menguat sampai ke level 6.500. Ini beneran salah satu pemulihan mata uang tercepat dalam sejarah ekonomi modern. Logika fisika seorang insinyur ternyata berhasil. Oke, ceritanya keren. Tapi apa hubungannya sama kita yang sekarang lagi susah cari kerja? Nah, disinilah semuanya nyambung. Ini membawa kita ke sebuah konsep yang mungkin sering Anda dengar. Jebakan pendapatan menengah. Jadi, kenapa kita seolah-olah stuck atau terjebak di sini? Jawabannya, karena kita kehilangan lokomotif kita. Pesawat N250 yang sekarang cuma jadi pajangan di museum, itu bukan cuma besi tua. Itu adalah monumen dari sebuah kesempatan raksasa yang kita kubur sendiri demi kepentingan politik jangka pendek waktu itu. Coba deh kita lihat gambar ini. Inilah mimpi itu. Inilah harapannya. Sebuah masa depan di mana kita bukan cuma jadi pasar, tapi jadi pencipta teknologi. Dan inilah kenyataannya sekarang. Sebuah potensi luar biasa yang diparkir, dibiarkan diam. Kontras antara harapan dan kenyataan ini rasanya nyesek banget ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Kemana kita harus melangkah? Pak Habibie sudah memberikan jawabannya. Dan jawabannya bukan di bawah tanah. Ini dia intisari dari semua pemikiran beliau. Masa depan Indonesia itu ada di otak manusianya, bukan di dalam tanahnya. Gampangnya, kekayaan sejati itu bukan dari nikel, batu bara, atau emas yang suatu saat pasti habis. Kekayaan sejati itu ya kita ini. Otak kita, kreativitas kita, inovasi kita, itu yang gak ada batasnya. Ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Visi itu pernah ada, tapi sekarang hilang. Lokomotif itu pernah dirancang, tapi sekarang berhenti di museum. Pertanyaannya bukan lagi untuk Pak Habibie, tapi untuk kita semua. Gimana caranya kita menyalakan kembali lokomotif itu?